tentang posisi kasus. Jadi Bapak Ibu nanti diuji kemampuannya dalam merampungkan surat gugatan dan juga surat kuasa nantinya. Nah, untuk penilaian itu sesuai dengan 27 DPP, itu nilainya yang paling tertinggi itu di pembuatan surat kuasa dan gugatan. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu peserta maksimalkanlah kemampuan yang ada, karena nanti akan memudahkan Bapak Ibu nantinya ketika nantinya sudah resmi menjadi advokat, tidak lagi kesulitan dalam membuat surat gugatan dan surat kuasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas nama panitia kami ucapkan selamat mengikuti ujian, semoga mendapat nilai yang terbaik dan insyaallah lulus semuanya. Akhir kata saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Panitia. Secara selanjutnya itu sambutan dari Ketua DPW dan langsung membuka acara ujian upah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini tiba saatnya kita mengikuti ujian profesi advokat yang insya Allah dilaksanakan pagi sampai sore nanti. Kemudian salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati rekan pengurus APSI, ada Ketua DPC APSI Kota Padang, rekan Elda Maidison, SHI, kita lagi Abraham. Kita ya. Kemudian rekan panitia, Ketua Panitia, ada Priyamanuna SH, ada Ahmad Haryadi SH, dan Pak Joli SHI, FAG, SPD, banyak bilang Pak. CPF itu tidak ini Pak. Kemudian pertama sekali tentunya ucapan terima kasih kepada rekan panitia yang telah bekerjasama. Tadi aksi ini memang yang bergerak itu tidak terlalu banyak karena 4 atau 5 orang, tapi memang kita berjalan harus profesional gitu. Jadi tidak usah terlalu ramai banyak, sehingga seperti organisasi sosial banyak mereka masih sigaan gitu. Kalau kita organisasi advokat, organisasi yang diakui, yang legal dalam bahkan APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, tercatat termaktub di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi Bapak Ibu jangan ragu bahwa APSI adalah salah satu dari 8 organisasi advokat yang paling bungsu dari 8 organisasi advokat yang termaktub di dalam Undang-Undang Advokat. Dan dari 8 ini kemudian 2014-2016 mendirikan Peradi. Kemudian ketika Peradi bermasalah, kemudian baru APSI menjadi OA yang berdiri, organisasi advokat yang berdiri, sehingga kedudukan APSI, Peradi, Peradin dan semuanya itu setara sebagai sama-sama organisasi advokat. Kemudian selanjutnya kita pada saat ini adalah dalam konteks menjalankan amanat Undang-Undang Advokat, karena berdasarkan pasal 3
undang-undang advokat bahwa seseorang itu bisa diangkat menjadi advokat. Salah satunya itu adalah telah lulus ujian profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam hal ini adalah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini tiba waktunya kita melaksanakan ujian. Kita berharap memang tidak ada kita yang instan ya. APSI tetap selalu menjaga kualitas calon-calon advokat, dan nantinya setelah menjadi advokat pun kita usahakan ada pembuatan pendidikan hukum yang keberlanjutan. Misalnya nanti kita bicara soal pembuatan di bidang hukum acara, pilot, kemudian hukum bisnis, kemudian termasuk juga misalnya yang booming sekarang itu adalah arbitrase, mediasi, kemudian ekonomi syariah dan sebagainya. Itu nanti akan kita usahakan melalui wadah ini kita terus memperkuat kapasitas dan pengembangan anggota. Kemudian oleh karena itu Bapak Ibu, para peserta ujian profesi advokat, kami juga mengucapkan terima kasih. Ada juga yang dari OA lain yang bergabung di kita, dan sebenarnya sekarang sudah banyak ini dari Jakarta, kemarin dari Medan, dan juga dari Riau yang mau sumpah di Padang. Ada beberapa yang dari OA lain bersumpah tiap sebentar, karena tiap bulan dapat sumpah di Padang. Jadi mudah-mudahan dengan selesai ujian nanti kita insya Allah langsung menjadwalkan kegiatan sumpah, biar Bapak Ibu rekan-rekan semua tidak tidak lama menunggu. Kita targetkan nanti di bulan Februari kita bisa sumpah Bapak Ibu. Dan karena juga ada dari daerah-daerah lain yang belum bergabung untuk sumpah di Padang dengan APSI Sumatera Barat. Kemudian untuk pelaksanaan ujian ini, saya kira kita santai saja Bapak Ibu. Kemudian dari dibacakan kita santai saja, tidak usah terlalu karena itu mental gitu kan. Insya Allah pengalaman kita seluruh peserta APSI yang ujian akhirnya lulus insya Allah. Tetapi untuk menjaga kualitas itu, untuk ujian tahap bagian tidak lulus itu tahap awal ya. Bagian tidak lulus itu tahap berikutnya kan. Tahap ini APSI tetap, DPP tetap akan mengeluarkan hasil ujian, bahkan nilainya diumumkan kepada kita. Jadi memang kita tahu bahwa itu hasil dari kualifikasi peserta ujian kita. Bagi yang tidak melewati batas nilai yang telah ditetapkan oleh DPP, maka insya Allah ada remedi. Remedinya dalam waktu seminggu itu juga, Kalau dulu remedi ini gratis, sekarang ada biaya tapi tidak banyak. Biaya apa aja? Kalau nggak salah, sampai mungkin rokok ya. Ya, kalau nggak salah 250.000 kalau nggak salah. Kalau dulu gratis, mungkin soal kan. Kemudian dan itu nanti setelah itu insya Allah diloloskan diloloskan. Untuk publik Allah ada enggak. Kalau terangkan di luar itu dan artinya ini yang pasti dijaga oleh APSI. Di OA lain, ini bukan kita tidak menjelekkan, sepanjang ikut ujian kadang-kadang kecuali yang OA-nya udah besar ya, itu masih ada standarnya. Dulu yang OA ketek-ketek gitu kan, itu benar 4 kali sulit kalau tawat gitu kan. Lalu selesai sumpah ya. Padahal kita sudah menyampaikan, kita ada prosedurnya, kemudian kita juga ada tahapan. Ini sebenarnya momentum beberapa waktu setelah kita PKPA atau PPA, kesempatan kita untuk belajar dan magang. Di tempat saya ada beberapa orang yang magang, ada 3 orang. Tapi yang bilang level 3 itu dari 1 ujian lah. Dari 1 ujian. Yang pertama karena persoalan
ulu karena belum ada wisuda, jadi mereka kita sampaikan tidak bisa ikut ujian karena ijazahnya belum ada. Kemudian satu lagi mungkin karena masalah finansial barangkali. Jadi oleh karena itu memang kita ada tahapan prosedur, kita tidak ingin instan seperti 1-2 orang saja bisa langsung sumpah gitu. Jadi dibuatnya PKPA online, langsung ujian, besoknya bisa sumpah. Kita menjaga kualitas itu, jadi kita tidak seperti itu. Kalau itu pragmatis teman-teman dalam menjalankan amanat Undang-Undang 18 tahun 2003. Dan Undang-Undang itu jelas urutannya. Kalau saya dulu di Peradi 2005 PKPA itu sumpahnya baru 2013. Tapi memang Peradi waktu itu imbeknya agak tinggi, jadi 120 orang lulus 3 orang kan, kasih ujian CPNS kan, kasih ujian hakim. Jadi itu kondisinya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu memang kita juga tidak ingin seperti itu. Kita ingin menjaga marwah organisasi advokat sehingga APSI eksistensinya tidak dianggap sebagai organisasi advokat yang abal-abal, karena kita legal secara undang-undang dan termaktub di dalam undang-undang advokat. Untuk informasi kepada Bapak Ibu, organisasi kalau kita sudah mendapatkan berita acara sumpah, organisasi itu sebenarnya cuma sekedar wadah saja, wadah. Jadi karena organisasi itu harus dilindungi, advokat itu harus dilindungi oleh organisasinya. Advokat itu juga harus masyarakat juga dilindungi melalui organisasinya, karena kalau masyarakat dirugikan oleh ulah advokat, maka masyarakat akan mengadukan anggota tersebut kepada organisasi advokat supaya dia bisa disidang secara kode etik berdasarkan kode etik advokat. Itu sebenarnya fungsi dari wadah organisasi advokat. Oleh karena itu tidak ada, menurut saya tidak ada bedanya ya APSI dengan organisasi lainnya. Jadi kalaupun ada misalnya anggota kita yang pindah kalau saya ke sebelah, tapi sisi lain juga banyak anggota dari OA lain juga pindah ke kita. Kalau di Jakarta, di Jawa, teman-teman APSI memang secara profesionalitas saya lihat sudah banyak yang menguasai peradilan-peradilan umum gitu. Jadi ya di samping di peradilan agama itu adalah basic keilmuannya di situ yang bagi alumni syariah ya. Kalau pada saat ini kan juga banyak dari alumni umum ini. Oleh karena itu APSI tidak membeda-bedakan anggota baik dari syariah maupun non syariah. Itu tetap anggota. Iya. Misalnya saudara Elga, rekan Elga, ini banyak perkaranya di PT UN. Ada Ari, ada Pak Joni, ada Doni, Sidon, justru ini banyak di peradilan negeri. Kalau saya justru KPA itu jarang, baru satu kasus ini masih tahun ini. Kebetulan ada pejabat di sebuah Pemda, alhamdulillah baru ada di PA. Selama ini cuma di pengadilan negeri. Jadi kasus-kasus yang kita tangani justru kalau masuk PA, padahal kemarin ditanya sama hakim, ketua APSI Sumbar siapa? Lalu saya jawab, padahal sebelumnya gugatan saya salah sedikit. Menurut jawab ketua. Tapi pas dia tanya ketua apa kemarin saya jawab ketua, ya agak dikit, agak kejut juga dari sedikit. Padahal sebelumnya gugatan kita disuruh cabut ini, perbaiki, apalagi kita kan masukkan lagi. Jadi kita pun yang sudah lama jadi advokat salahnya gitu kan. Jadi memang banyak Pak. Yang bapaknya senior tuh dia jandangnya hebat apa secara konsep dia Pak. Sering salah, sering juga salah gitu. Jadi memang kita belajar terus kalau advokat ini. Karena karakter hakim itu beda-beda juga. Di pengadilan negeri sama pengadilan agama itu beda itu. Walaupun hukum acaranya sama, RBG, HIR-nya sama, tetapi kadang ketua pengadilan sama majelis hakimnya beda-beda pikirannya. Di PA itu ada yang lebih saklek ya kalau apa ya. Ada yang mengatakan pengacara itu wajib pakai nasi.
Awak ada besok pada nasi pun, tak selo pada nasi di bawah pengadilan agama. Itu barangkali saya kira apa aja kondisi-kondisi umumnya. Itu kalau tak acok ke pengadilan agama, kita salah, kan? Insya Allah saya yakin dan berharap bahwa Bapak Ibu yang saat ini ujian dan insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan sumpah. Saya yakin mungkin nilai plus dari kita ini adalah sapreman-preman awak misalnya sebelum bergabung di aksi mungkin ada nilai-nilai Islami seperti itu. Setidaknya kita berkontribusi untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islami, nilai-nilai Pancasila yang betul-betul terwujud gitu. Yang kalau saat ini kita lihat kan masih banyak suap berjuap di pengadilan, kemudian kasus di kasus di saja di kepolisian dan sebagainya. Mudah-mudahan itu saya juga kemarin ini segera motivasi ini ada waktu saya kemarin di Jakarta itu pelatihan ngambil sertifikasi mediator. Ada seorang advokat dari Jakarta, dia doktor juga. Dia mengatakan untuk jadi kaya, advokat itu jadi kaya itu tidak mesti menghalalkan berbagai cara. Tidak mesti menghalalkan berbagai cara. Saya tidak pernah melakukan suap menyuap. Saya tidak pernah melakukan pengurusan kasus dengan penegak hukum katanya. Tetapi alhamdulillah saya kesini kemarin itu dengan mobil seharga 3 miliar. Jadi motivasi itu yang diberikan. Kan orang menyebut kalau pengacaranya kayo, pasti pengacara hitam. Pasti jualan utang itu baliak gitu. Urus pakai rokok, macam-macam caranya gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kita tidak mesti kaya dengan menghalalkan berbagai cara. Saya sudah melakukannya, kata Bapak itu. Oleh karena itu saya kira tetap peluang-peluang emas itu bisa kita dapatkan sepanjang kita mempertahankan dan menjaga nilai-nilai integritas dan kualitas. Saya kira itu kualitas sebenarnya, dan kualitas yang harus, integritas yang harus kita pertahankan. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita akan ujian. Mungkin poin-poinnya saja juga tertib itu. Kita ujian tetap tetap santai, enjoy aja, mengisi jam, kemudian kalau satu lalu tegang, kemudian memang tidak boleh melihat jibat, melihat membuka HP, dan ujian pertama ini ujian kada, soalnya kalau saya tidak salah 120 dan itu lebih banyak hukum acara, dan kemudian nanti baru setelah itu esai. Mungkin kemarin sudah diarahkan sedikit oleh Yoga terkait membuat surat kuasa, membuat surat gugatan, baca dulu, teliti dulu posisi kasus dan kedudukan perkara yang supaya sesuai dengan gugatan sama surat kuasa. Dan kali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka ujian profesi advokat angkatan kelima tahun 2022 di Padang, Sumatera Barat, dilaksanakan oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Sumatera Barat. Dengan ini kita buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua lolos untuk tahap ini. Mudah-mudahan tidak ada remedi. Mudah-mudahan tidak ada remedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua DPW. Selanjutnya acara kita yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Sai SPD lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sejenak menundukkan kepala dan menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita beristighfar dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya untuk-Mu ya Allah, atas segala nikmat dan karunia-Mu sehingga kami pada hari ini dapat hadir dalam rangka melaksanakan ujian Profesi Advokat tahun 2022. Berkahilah ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengetahui, tunjukkanlah kepada kami apa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakan doa bersama tadi, berakhir acara kita pada pagi hari ini dan dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian. Saya sebagai protokol mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah buka, jadi sudah apa soalan sudah di PP. Kalau saya lihat soalnya beragam, jadi coba kita ada tahu apa isinya. Kemudian ada data isian nanti Bapak Ibu. Ada nama untuk ujian, kemudian ada tanda tangan. Jadwal ujiannya 150 menit jalan ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang bisa cepat, baik saja. Sudah mungkin HP dikumpulkan ke mana? Di mana? Sudah tidak. Di taruhnya di sebelah. Kalau kumpulnya sebelumnya tidak ada di awal. Taruh sebelah, bahwa tidak ada pakai HP. Dan kita bagikan soal ini.